Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu kali Yesus bertemu dengan seorang muda yang sangat kaya. Orang muda itu bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lalu orang itu bertanya, perintah yang mana? Yesus menjawab, perintah ini, perintah ini, perintah ini. Kemudian orang muda yang kaya itu berkata kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini bisa Anda dapatkan di dalam Matius pasal 19, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara, di sini sebenarnya ketika Yesus berbicara kepada orang muda tersebut, Yesus memberikan sebuah kalimat yang sebenarnya mengagetkan orang muda tersebut, orang muda yang kaya itu. Yesus bilang, jikalau engkau hendak sempurna. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika Yesus bicara tentang kesempurnaan di sini, sebenarnya sempurna yang Yesus sedang beritahu kepada orang itu adalah sebuah kata yang hampir-hampir mustahil terjadi. Ketika orang muda itu mendengar jikalau engkau hendak sempurna, ini kata yang sebenarnya membuat dia menjadi takut. Mengapa, saudara? Karena memang tidak mungkin manusia bisa menjadi sempurna. Engkau tidak akan bisa mengejar kesempurnaan di dunia ini, dan engkau tidak akan mampu untuk menjadi sempurna. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa dalam kesempatan ini engkau melihat Yesus yang humoris, Yesus yang suka juga melucu. Yesus melemparkan sebuah jokes gitu ya, sebuah lelucon. Dengarkan ini, saya bacakan kepada saudara dalam konteks atau di puncak daripada percakapan ini. Matius 19 ayat 23 sampai 26. Bagian ini yang ingin saya bicarakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah." Dengarkan saudara, dikatakan sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk kerajaan sorga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah sangat mungkin. Saudara, kalau engkau melihat di dalam terjemahan-terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, bahkan dikatakan extremely difficult. Betul-betul susah bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Lalu King James Version, NIV, ASV, dan terjemahan yang lain memakai kata hard atau sukar. Nah, saudara, catat kata-kata itu ya. Saya sudah katakan kepadamu, sesungguhnya
sukar sekali, extremely difficult bagi for rich people to enter to the kingdom of God. Jadi katakan seperti itu. Nah, saudara, saya mau tunjukkan di sini bahwa Yesus sebenarnya mempunyai sebuah sense of humor, atau dia sedang melucu di sini. Dia sedang memberikan sebuah jokes. Jokesnya apa di sini? Dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini sebenarnya Yesus sedang melucu. Maksudnya apa ini? Seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kisah ini dicatat dalam Injil-Injil sinoptis. Ada di dalam Matius, Markus, dan ada di dalam Lukas. Apa maksudnya dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum? Saudara, apakah engkau pernah melihat unta masuk melalui lubang jarum? Nggak pernah tentu. Ini sebuah kata atau istilah yang mustahil sekali. Nah, orang berusaha memahami apa maksud perkataan Yesus ini. Saya sendiri mengatakan Yesus sedang melucu di sini. Ibu-ibu pasti tahu jarum itu. Memasukkan benang aja ke lubang jarum itu begitu susah, apalagi unta masuk melalui lubang jarum. Lebih mustahil lagi, lebih tidak masuk akal lagi maksudnya ya. Saudara ya, Anda yang punya pengalaman ingin menjahit sesuatu, kemudian masukkan itu benang ke dalam lubang jarum, itu susah sekali, Saudara. Walaupun engkau pakai kacamata, itu susah itu. Benangnya itu dikasih masuk, karena benangnya itu akan dia bisa turun ke bawah. Setiap kali memasukin benang, engkau tidak bisa-bisa juga. Kadang sudah digunting. Maka orang mempunyai banyak sekali trik bagaimana caranya memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Nah, saudara, di sini Yesus melucu. Memang tidak mungkin. Yesus sedang melemparkan sebuah joke kepada murid-muridnya. Jadi Yesus mempunyai juga sebuah sense of humor. Jadi kalau engkau lihat, dia bukan hanya orangnya serius, tegas, penuh kasih, tapi juga dia adalah manusia normal dan dia sedang melucu di sini. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Apa maksudnya? Apakah unta bisa memasuki lubang jarum? Nah, banyak orang telah meneliti perkataan ini untuk memahami arti di balik perkataan Yesus. Apakah Yesus sedang berbicara rahasia-rahasia tertentu? Saya mau memberitahu kepada saudara. Ada beberapa komentari atau tanggapan-tanggapan sehubungan dengan unta masuk melalui lubang jarum. Komentar yang pertama, ada yang mengatakan bahwa di Israel itu ada pintu-pintu yang sangat kecil yang bisa dimasuki seekor unta, tapi unta tersebut harus barang-barang yang sedang dibawa unta itu harus dibuka dulu. Jadi unta itu harus membungkuk masuk ke dalam pintu tersebut baru bisa masuk. Pintu itu disebut dengan pintu lubang jarum. Maksudnya bukan lubang jarum yang sesungguhnya, tapi pintu yang dipakai istilah lubang jarum. Ini komentari atau beberapa tafsiran yang saya baca. Lalu supaya unta bisa masuk, barang-barang biasanya unta itu dipakai untuk mengangkut barang. Barang-barang yang ada di punuknya, di punggungnya, itu harus dilepaskan dulu supaya dia bisa masuk. Jadi unta bisa masuk lubang itu tanpa membawa beban-beban. Nah, ini komentari yang pertama. Tapi komentari ini susah dibuktikan karena bukti-bukti di Israel tidak pernah ada yang mencatat atau bukti arkeologis tentang lubang jarum tersebut. Jadi sebenarnya ini tidak bisa kita pakai sebagai satu kebenaran yang ingin Yesus ceritakan di sini. Lalu yang kedua adalah ada penafsir-penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa yang Yesus maksudkan dengan unta tersebut sebenarnya ada misspelling di sini.
Jadi orang yang mendengarnya ini mereka salah mendengar. Katanya seperti itu. Harusnya Yesus mengatakan kamilos atau kameleon. Kamilos itu atau kameleon itu benang maksudnya. Jadi karena mempunyai kata-kata yang sama dengan kamel atau unta, maka orang berpikir diterjemahkan dengan kata unta. Tapi saya juga tidak percaya hal ini karena tidak mungkin ada perbedaan perkataan. Kalau Yesus katakan unta, maka itu unta, bukan kamilos atau benang. Nah, saudara, tapi hal yang ketiga yang ingin saya katakan, hal yang lebih pasti kita mengerti perkataan ini adalah bahwa memang tidak mungkin unta masuk melalui lubang jarum. Jadi Yesus sedang melucu di sini. Mengapa saudara? Dikatakan sekali lagi, saya katakan di sini, perkataan dari Yesus. Matius berkata seperti ini, yaitu Matius pasal 19. Kita lihat lagi ayat yang tadi, dikatakan ayat yang ke-23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Catat di sini, pertama Yesus katakan sukar sekali, extremely difficult for rich people, for wealthy people to enter to the kingdom of God. Jadi Yesus sudah katakan di sini, sukar sekali, sangat susah atau berat sekali bagi orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu ayat 24-nya, Yesus menambahkan perkataan ini, aku berkata kepadamu. Jadi sebuah metafora yang Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya saudara, unta saja tidak akan mungkin masuk di lubang jarum, apalagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kira-kira begitu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Benang aja susah mau masuk ke dalam lubang jarum, jari kita aja, kuku kita aja susah masuk ke lubang jarum. Masa unta bisa masuk ke lubang jarum? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan di sini, mengapa ada perkataan di sini? Karena ada kepercayaan di kalangan orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama saat itu, sebuah tafsiran yang berkembang, sebuah kebenaran yang berkembang. Mereka berkata bahwa orang yang kaya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Ini adalah kebenaran yang berkembang di sekitar tempat itu pada waktu Yesus hidup. Oleh orang Farisi, mereka mengajarkan bahwa kalau kamu kaya, maka kamu itu diperkenankan oleh Allah. Maka kamu itu dikasihi oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus datang memberikan sound doktrinnya. Yesus datang untuk mengajar kebenaran. Yesus datang untuk memberikan kebenaran-kebenaran supaya apa? Supaya ajaran-ajaran sehat itu, ajaran-ajaran sesat itu tidak lebih menyesatkan orang-orang. Jadi sound doktrin dari Yesus akan membuat orang-orang menjadi mengerti apa pengajaran yang sebenarnya di atas semua ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu dikatakan bahwa kalau kamu kaya, maka kamu dikasihi oleh Allah. Maka orang-orang Farisi berlomba-lomba menjadi orang kaya. Orang-orang yang beragama berlomba-lomba supaya mereka banyak uangnya, supaya dengan cara itu mereka tahu bahwa mereka itu dikasih Allah. Karena tafsiran yang berkembang berkata orang kaya adalah orang yang diperkenan oleh Allah. Kalau kamu kaya, maka Allah berkenan kepadamu. Kalau kamu miskin, maka sebenarnya Tuhan tidak suka kepadamu. Kalau kamu tidak punya uang, maka sebenarnya kamu bukan orang Kristen yang diberkati. Ini tafsiran yang berkembang waktu itu, dan ini adalah tafsiran yang sangat sesat dan menyesatkan. Itu sebabnya Yesus datang dengan satu sound doktrin. Yesus ingin mengubah pemikiran daripada orang-orang pada waktu itu. Bukankah pemikiran-pemikiran ini sekarang timbul di kalangan orang-orang yang hidup di masa kini? Mereka berkata bahwa kalau engkau
ingin diperkenankan oleh Allah, maka engkau harus menjadi orang yang kaya. Kalau engkau ingin doamu dijawab oleh Tuhan, maka engkau harus menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya itu adalah orang yang diberkati. Makanya ada gereja juga yang katakan itu successful Bethany's family. Jadi mereka berpikir mereka lah orang itu yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena sukses di situ, kaya di situ, banyak uang di situ, sehat-sehat saja mereka di situ. Yang diajarkan adalah pengajaran-pengajaran yang sekarang ini manusia butuhkan di dunia ini. Saudara, kerajaan sorga bukan seperti itu. Lihat, murid-murid Tuhan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Maka murid-murid menjadi kaget waktu dengar Yesus katakan, justru orang kaya itu susah masuk di dalam kerajaan Allah. Yesus menegur dengan keras seperti itu. Dia memberikan perumpamaan, unta itu bagaikan unta yang masuk melalui lubang jarum. Lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Murid-murid menjadi gempar. Mereka selama ini sudah mendengar pengajaran itu, bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang kaya itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang kaya itu adalah orang yang diperkenankan Tuhan. Sekarang Yesus membawa pengajaran bahwa orang kaya itu justru adalah orang yang sukar sekali masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran ini seharusnya membuka mata kita. Sound doktrin dari Yesus membuka mata kita bahwa kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu bukan kerajaan yang bersifat materi. Kalau engkau hidupmu masih sangat mencintai harta dunia ini, dan engkau katakan bahwa engkau mencintai Tuhan, maka sebenarnya engkau tidak layak bagi Tuhan. Ini yang membuat orang sukar datang ke dalam kerajaan sorga. Mengapa? Karena dipikir masuk kerajaan sorga adalah mencintai hal-hal yang materi. Dengan cara engkau sukses, maka engkau lebih gampang masuk kerajaan surga. Saudara, bukan berarti orang yang kaya itu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan jelas berkata di sini bahwa orang semakin dia kaya, semakin hartanya banyak, maka dia semakin mencintai harta tersebut. Karena kecintaannya kepada harta itu lebih tinggi daripada kecintaannya kepada kerajaan sorga. Apa yang dibuktikan dalam hidupmu? Apakah engkau cinta Yesus dengan sepenuh hati atau engkau lebih cinta kepada materi-materi di dunia ini? Ini sebenarnya yang Yesus berikan kepada kita sebagai satu tantangan. Kalau hatimu masih tertuju kepada kekayaan-kekayaan duniawi, fokusmu masih terfokus pada kekayaan duniawi, maka akan susah bagimu untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tidak bisa, saudara. Engkau katakan engkau melayani Tuhan, lalu engkau melayani juga uang di dunia ini. Tidak bisa. Kecintaan akan Tuhan itu harus lebih tinggi, lebih besar daripada kecintaan akan uang, kecintaan akan kekayaan. Sebenarnya di sini Yesus sedang berbicara hal yang fundamental. Kerajaan sorga dan kecintaan terhadap materi itu berbeda. Amin, saudara. Sekali lagi, kerajaan sorga dan kecintaan terhadap materi itu berbeda. Katakan, berbeda. Saudara, karena berbeda, maka ketika kita mencari kerajaan sorga, hendaklah perhatian-perhatian kita, kasih kita kepada Tuhan itu adalah kasih yang murni, kasih yang lebih tinggi daripada kecintaan kita terhadap benda-benda materi di dunia ini. Bukankah orang sangat sukar sekali ketika dia dihadapkan pada pilihan mencintai Tuhan dan mencintai kekayaannya? Susah, saudara. Banyak orang di dunia ini semakin mereka kaya memang semakin susah mereka masuk kerajaan sorga.
engkau bicara kepada orang yang kaya di dunia ini, itu susah sekali engkau mau menginjili dia. Karena apa? Karena dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Karena semuanya sudah ada. Dia akan bilang, bullshit kamu bicara kepada saya tentang Injil. Kamu sendiri hidupmu susah. Kamu bicara tentang pengharapan. Kamu sendiri tidak ada harapan. Kamu bicara tentang bagaimana hidup yang sejahtera. Kamu sendiri tidak sejahtera. Ini saudara seringkali menjadi sebuah batu sandungan. Itu sebabnya Yesus katakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Alkitab katakan bukanlah hal yang mustahil. Banyak sekali orang-orang kaya di Alkitab yang adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka bukan hanya kaya di dunia ini, tapi mereka kaya di dalam imannya kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan saudara seperti apa yang Yesus katakan ketika dia bertemu dengan orang muda tadi. Bahwa janganlah kekayaanmu menghalangi kamu datang kepada Tuhan. Janganlah kesibukanmu menghalangi kamu datang kepada Tuhan. Janganlah kecintaan akan dunia ini menghalangi kamu datang kepada Tuhan. Sehingga kamu lebih memprioritaskan kekayaanmu daripada kepada Tuhan. Karena orang banyak sekali terhambat datang kepada kerajaan surga karena mereka lebih banyak mempunyai komitmen-komitmen terhadap dunia ini. Cintamu kepada Tuhan seharusnya lebih tinggi daripada apa yang ada di dunia ini. Cintamu itu harusnya lebih besar kepada Tuhan daripada apa yang engkau lihat di dunia ini. Yesus katakan, kalau engkau tidak mencintai aku lebih daripada apapun, engkau tidak layak bagiku. Orang yang lebih mencintai keluarganya daripada mencintai Yesus, dia tidak layak bagi Yesus. Orang yang lebih cinta suaminya daripada mencintai Yesus, tidak layak bagi Yesus. Orang yang lebih cinta istrinya daripada cinta Yesus, tidak layak bagi Yesus. Orang yang lebih cinta bisnisnya daripada lebih cinta Yesus, tidak layak bagi Yesus. Orang yang lebih cinta segala komitmen di dunia ini daripada cinta Yesus, itu tidak layak. Itu sebabnya sukar bagi orang itu untuk berkomitmen pada kerajaan sorga. Hari ini komitmenmu dipertanyakan oleh Yesus. Engkau mencintai Yesus, maka saya mau katakan komitmenmu harus lebih tinggi dalam kerajaan sorga daripada di dunia ini. Kalau komitmen-komitmenmu itu tidak engkau letakkan di dalam prioritas yang benar, maka sulit bagimu. Saya mau katakan, engkau belajar kebenaran Tuhan. Sulit bagimu engkau menerima kebenaran Tuhan. Sulit bagimu engkau mengenal Yesus. Karena mengenal Yesus bukan hanya mengenal engkau sudah jadi orang Kristen. Bagaimana seumur hidupmu engkau hanya sibuk saja dengan kerjaanmu. Seumur hidupmu engkau hanya sibuk saja dengan apa itu komitmen pribadimu. Seumur hidupmu engkau tidak punya hati untuk cari Tuhan. Tidak ada hati terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Sound doktrinnya Tuhan. Saya mau katakan seperti murid-murid. Mereka sudah terpengaruh dengan pengajaran orang Farisi. Itu pengajaran yang salah. Bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang kaya. Bahwa Tuhan mengasihi orang-orang kaya. Yesus menegur. Bukan itu. Kerajaan sorga bukan bersifat materi. Kerajaan sorga itu adalah kebenaran. Sound doktrin dari Yesus harus lebih tinggi daripada pengajaran-pengajaran apapun. Pengajaran sesat, pengajaran salah. Bahwa masalah uang adalah masalah materi. Masalah kekayaan adalah masalah materi. Komitmenmu di dunia ini adalah masalah materi. Komitmenmu kepada Tuhan harus lebih tinggi dari komitmenmu kepada hal-hal materi di dunia ini. Engkau ingin mencari sound doktrin? Cari Tuhan dengan segenap hati. Berikan waktumu, berikan komitmenmu, berikan kasihmu, berikan hidupmu pada Tuhan. Jangan seperti orang kaya tadi. Ketika dia mendengar perkataan daripada Yesus, dia bukan bersuka cita. Ketika dia mendengar sound doktrin Yesus, dia bukan menerima sound doktrin itu. Tapi dia pergi dengan sedih. Mengapa? Karena terlalu banyak komitmen kepada dunia ini. Terlalu besar kasihnya akan dunia ini. Terlalu sayang dia akan segala yang dia miliki di dunia ini. Ingat baik-baik, saya ingin bacakan lagi ayat tersebut. Di dalam Matius 19, 21-22. Kata Yesus kepadanya,
jikalau engkau hendak sempurna, pertama, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat komitmen yang Yesus katakan, bahwa harta di dalam sorga lebih tinggi daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Jangan berpikir sebaliknya. Jangan dibalik bahwa harta dunia ini menjamin kita untuk masuk ke surga. Ketika orang kaya itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, apakah jawabmu ketika engkau dengar sound doktrin dari Yesus? Apakah engkau mau menerima sound doktrin itu atau engkau pergi dengan sedih? Pilihan ada di tanganmu. Engkau sendiri yang memutuskan dengan hidupmu. Komitmenmu kepada Tuhan seperti apa? Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.